Jadi ya udah beli aja sekarang, terus nanti tinggal paling nggak tahu sih beda berapa kalau tunggu suku bunga turun nanti harga rumahnya keburu jalan lagi, keburu naik. Jadi memang Hmm, kalau memang kita udah dananya udah ada dan memang yang kita incar karena beli rumah itu kan nggak gampang. mm, Kecuali beli rumah baru yang di developer itu udah jadi mungkin lebih gampang pilih karena banyak. Tapi kalau memang kita mau beli rumah second yang dekat area-area rumah sekitar kita itu nggak gampang loh. Kita bisa nyari tuh will take some time untuk mendapatkan rumah yang cocok sesuai dengan keinginan kita. Soalnya kita biasa kan punya kriteria, oh saya mau di daerah sini, saya mau jalannya agak lebar, terus harganya yang menurut aku hitungannya itu murah. Nah kadang-kadang cari rumah itu nggak bisa pengen itu langsung dapet, kadang-kadang lama mm, nyari-nyari akhirnya pas dapet mm. masa kita nunggu nanti suku bunga turun. Kalau aku sih udah beli dulu aja, nanti baru dipikirin kalau Hmm. suku bunga turun. Siapa tahu dapat rezeki lagi, ntar beli lagi deh. Iya Iya gitu. benar juga ya, benar juga, benar juga. Oke, jadi memanfaatkan setiap kondisi ya, Ci ya. Ya harus, yang penting kita mesti optimis dan berpikir selalu yang positif, yakin. Jadi itu akan law of attraction. Jadi kita mikir yang positif, jadi nanti dapetnya positif juga. Amin, 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 amin. Oke, nah, Ci, ini kalau kita ngelihat ya, Hmm. berkaitan dengan sektor masih dengan sektor properti, kan ada beberapa sektor di dalam sektor properti ini banyak yang bilang katanya secara keseluruhan sektor properti belum gerak signifikan. Benar. Nah, gitu. Itu gimana tuh, Ci? Justru Maksudnya, karena apakah akan gimana ya? Kita wait and see dulu atau gimana tuh? ya Kak, justru kalau kalau aku sih karena belum bergerak makanya beli. Tapi ini bukan buat trading ya. Mm-mm, Kalau kalau nggak kalau bukan yang penting ini buat invest. Kalau mau trading ya mereka bisa pakai technical, tapi kalau misalnya mau invest, I think sekarang waktunya cukup menarik sih, karena kan harganya masih cukup di bawah ya, harganya belum terlalu bergerak naik kayak Sumarekon. Ya sekarang misalnya udah 600, berapa sih tutupnya, 600 kan, dia memang pernah unlock tuh sampai ke harga 500. Tapi kalau misalnya mau beli pun aku bilang ya kalau misal ragu nitip sendal dulu aja, kalau misal ragu-ragu memang nggak bisa kayak beli sekarang langsung cuan, karena memang ini we are talking about investment ya, untuk invest di sektor properti, karena ini memang ada beberapa katalis yang sangat menarik dan beberapa fund juga sudah mm-mm, mulai masuk untuk invest di sektor ini. Karena memang mm-mm. beberapa katalis yang tadi kita sebutkan itu di luar Iya, yang iya. kurang menarik ya, karena nilai tukar rupiah yang cenderung melemah saat ini kan bikin bisa membuat kayak modal-modal mereka untuk bangun segala macam kan jadi lebih mahal. Itu aja sih Mm-mm, yang baik, bikin baik. barang-barang tuh barang-barang konstruksi kan semuanya jadi mahal. Tapi Mm-mm, kayak sektor ini beberapa buat invest oke, tapi kalau mau mm-mm. trading ya bisa juga pakai pakai technical tapinya. Mm-mm. Baik, Ci, sebelum masuk ke properti nih, Ci, supaya kelar dulu nih sebelum kita masuk ke properti. Hmm, Kalau properti ini memang diberikan banyak insentif, otomatis dia akan memberikan katalis yang positif juga dong berarti untuk emiten-emiten perbankan yang banyak kasih KPR gitu, betul ya, Ci iya, ya? pasti ada kenaikan. Hmm, Ada oke. kenaikan demand dan KPR. Oh, oke, 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 oke. Baik, ini berarti kalau properti ini kita tunggu translasinya berapa waktu ke depan, berarti juga harus memperhatikan emiten-emiten yang kasih KPR gitu ya. Udah satu Dan paket. menurut bankers itu bilang dampaknya Mm-mm, daripada insentif ini diperkirakan KPR itu bisa naik up to 20%. mm-mm, mm-mm. Iya, iya, iya. Ini ada jurnalis sih, ini dari Investor Daily, ada Rama. Katanya, tadi kita Oh, ngobrol-ngobrol tentang properti. Nah, Rama nanti boleh tanya langsung nih ke Cirita nih. oh, halo Kak Sektor Rama, properti. salam kenal.
Investor daily Iya, mantap. iya. Nah, Ci, akan berdampak kepada sektor perbankan juga yang memberikan Mm-mm, banyak KPR, jadi harus dipantengin. Tapi benar. sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke emiten-emiten propertinya. Nah, di dalam emiten properti ini kan nature-nya beda-beda ya, Ci. Walaupun Benar. sama-sama properti, tapi ada yang punya land bank-nya gede, ada Mm-mm. yang punya land bank-nya nggak banyak, ada yang pendapatannya dari recurring income, ada yang pendapatannya dari bangun rumah Iya. gitu. Nah, ini bisa dikasih guidance nggak nih, Ci, berdasarkan perbedaan tipe-tipe emiten-emiten propertinya nih supaya para cuan troopers itu ada gambaran nggak salah koleksi gitu. Oke. Mungkin kita Mm-mm. bahas dulu dari market cap. Karena Iya. mungkin paling gampang tuh cari market cap dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Terus Mm-mm. masing-masing itu apa? Sebenarnya ada satu emiten properti yang tapi saat ini masih masuk ke sektor consumer non cyclical yaitu PANI. PANI ini sekarang market capnya udah 62,91 T. Tapi dia masih termasuk ke consumer non cyclical atau bersama dengan Unilever, HMSP, ICBP, AMRT. Mungkin ini belum pindah ke sektor properti. Jadi sebenarnya untuk properti kalau diurutin ke sektor propertinya alone yang paling gede market cap-nya itu MKPI ya atau Metropolitan Kencana ini yang membawahi Pondok Indah Mall, Puri Indah Town Center. Jadi ini yang paling gede nih walaupun kalau kita sih trading kayaknya agak jarang ya. Aku kok kayak jarang trading MKPI tapi market cap-nya gede sekali nih udah harga sahamnya aja udah 29.000 tapi sahamnya cuma satu lot. Jadi ini yang paling gede Metropolitan Kencana walaupun sahamnya nggak liquid dan aku nggak pernah beli. Kemudian yang paling gede kedua adalah Pakuan. Pakuan ini market cap 20T. Pakuan ini biasa favoritnya asing. Jadi asing nih dulu itu kalau masuk belinya sering sekali tuh beli Pakuan dulu karena Pakuan Mm-mm. ini punya komersial proyek komersial juga. Terus dia juga punya pusat perbelanjaan di mana sebagian dari pendapatannya itu dari recurring income. Jadi total Mm-mm. pendapatan yang kemarin sih yang tercatat tuh campuran antara recurring income sama yang dari perumahan. Jadi ini banyak juga yang asing yang biasanya tuh kalau beli tuh suka banget sama peon. Ya likuiditasnya bagus lah ya. Portfolio dari pusat perbelanjaan, hotel, kantor, rata-rata pertumbuhannya juga rata-rata masih cukup bagus. Dan dia punya market cap-nya tadi kan aku udah bilang sekitar 20T. Habis itu ada BSDE. BSDE juga ini banyak banget land bank-nya dan ini juga salah satu emiten yang kelihatannya ada invest di IKN. Jadi dan emitennya itu buyback terus, beli terus. Iya, Mm-mm. MKPI nggak liquid, aku juga nggak pernah beli. Cuman tanpa kita pungkiri sekarang dia nomor satu saat ini di market cap. Hmm. Tapi kalau satu nggak liquid juga nggak ada gunanya. Iya, iya, Terus benar. BSD ini ya banyak banget yang sorry bukan banyak banget. Jadi emitennya tiap hari tuh buyback terus. Aku tuh bingung. Tiap hari berita pemerintah dia punya bosnya buyback katanya 5,5 juta. Biasanya kalau ada orang dalam beli, kita bisa consider itu sebagai smart money. Kalau smart money Mm-mm. in biasanya ya in the long run biasanya ada something karena kita kan orang luar kita nggak tahu sedangkan mereka yang di dalam kan mungkin mereka lebih tahu ya jadi terus kemarin juga marketing salesnya juga bagus banget untuk BSDE. Jadi BSDE ini juga marketing salesnya mencapai 4 triliun, udah kontribusi 66% dari total marketing sales. Jadi ini juga banyak yang suka karena mereka juga punya grand wisata di Bekasi sama grand wisata di Cibubur dan juga ada di tempat lain. Jadi memang BSD ini salah satu emiten yang banyak diinvest oleh investor asing maupun fund. Kemudian ada yang keempat ya ini ya, ada CTRA market capnya 19T. CTRA ini banyak kan rumah tapak ya, rumah tapak di kelas sekitar 1 eman, banyak kan sekitar segitu. Jadi dan mereka sering sekali juga JV kayak joint venture sama
beberapa kayak misalnya yang di mana ya, aku lupa deh tempatnya sebut. Itu Mm-mm. mereka JV, banyak kan JV. Dari CTRA juga sangat-sangat menarik dan dia baru membangun kawasan terpadu di IKN. Ada perumahan, ada hotel, ada lapangan golf, ada meeting, incentive, conference, dan exhibition, ada botanical center juga. Jadi CTRA juga salah satu yang menjadi incaran daripada investor asing maupun lokal, termasuk retail juga banyak yang suka. Habis itu sebenarnya ada Maha Property. Ini market cap berikutnya adalah 18T. Tapi ini juga aku nggak pernah invest dan aku nggak pernah tahu juga sih tentang ini. Tapi yang menarik adalah Sumarecon. Sumarecon ini sekarang market cap-nya udah jadi turun kayaknya jadi 9T deh. Iya, 9,9 T. Sumarecon ini baru membangun luxury outlet Mm-mm. pertama di Indonesia yang kemarin tuh sempat reheboh di TikTok ya. Premium outlet ini Iya. Oh, beragam, jadi luxury itemnya itu macam-macam. Jadi dia mau bikin tuh modelnya kayak di Johor punya premium outlet, jadi kayak yang di Gotemba. Jadi semua barang-barang tuh yang istilahnya yang buat outlet mereka sediain di sana. Jadi nggak perlu jauh-jauh belanja branded lagi karena di Sumarecon Villaggio Jakarta itu udah menyediakan dan dia menyediakan untuk 100 tenan. Jadi produk fashion dan harganya mm, pasti di bawah butik ya. Dan abis itu juga ada satu lagi yang pastinya aku yakin Sukor juga suka, yaitu Bukit Sentul. iya, Bukit Sentul cukup BKSL. menarik ya. Cukup menarik dengan market cap yang 8T dan salah satu sektor properti yang punya land bank cukup gede. Walaupun harganya masih 50, tapi kalau misalnya 50 ini kebuka atau ada kenaikan signifikan mungkin baru kita pantau. Karena kalau sekarang masih segini ya berarti kita belinya nanti dulu deh ya. Dan sebenarnya habis itu ada lagi, sebenarnya banyak lagi sih kayak ada yang disukain sama Pak LKH itu apa ya, Mm-mm. Duti ya, aku lupa deh Duti ya, Duti bukan sih, bukan Duti. Terus ada juga yang Pura Delta atau Demas ya. Mm-mm. Terus aku Demas suka ya. yang SSIA ya. Tambah sendal Sumarecon, oke boleh. Iya DILD ya DILD. SSIA aku suka karena dia kemarin habis keluarin saham, jadi dia habis placement juga yang beli itu direksinya semua. Bayangin ya modalnya 454, kemudian habis itu ada juga modal berikutnya di berapa sih 454 sih rata-rata direksinya beli dan harganya sekarang jauh di bawah itu. Ya itu beberapa yang Oke. menarik sih buat aku. Ya mungkin Oke, itu. oke. Wah, banyak nih. Hampir semuanya disebutin sama Cirita. Menarik banget untuk dibahas satu persatu mungkin nanti karena tadi kan secara keseluruhan gitu ya. Ini juga udah banyak banget pertanyaan dari para cuan troopers ya. Nanya berkaitan dengan teknikalnya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Ada yang minta dibahas secara mendetail per emiten juga nanti akan kita bahas ya satu persatu. Namun sebelumnya jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor, tag ke saya, tag juga ke Cirita untuk mendapatkan buku The Art of Investing. Hanya untuk 3 orang aja yang beruntung ya. Nanti kita bagi-bagi gitu untuk para cuan troopers. Nah, Udah ini persiapan. siap. Ini ada yang nanya ini nih, Ci, Ya. seputar properti nih. Mm-mm. Mau tanya harga red issue Pani belum ada, kalau harga Oh ya atas belum. like Tebuska, terima kasih. Tergantung. Jadi karena harga belum ada, kita susah ngomong. Nanti ntar Mm-mm, dikeluarin harganya di atas. Misalnya mm-mm, gini, harganya di atas tapi sekarang harga di bawah gitu. Jadi aku bilang tunggu dulu dapat kejelasan resmi, dapat rasionya berapa banding berapa, nanti baru bisa kita putuskan apakah kita mau mm-mm. terusin, mau kita tebus atau enggak. Hmm, oke, oke, oke. Ini ada SMRA, teknikalnya menarik, bandarmologinya juga asing udah mulai akum. Bener nggak sih, Ci, SMRA seperti itu? Iya, Sumarekon teknikalnya bagus sih, Sumarekon. Makanya tadi juga sempet
Kayaknya sempet aku post deh Sumarekon. Makanya Mm-mm. tutupnya juga di area hijau kan. Padahal marketnya hari ini turunnya lumayan loh. Oh iya kan, hari ini 600. Ya teknikalnya bagus untuk Sumarekon. Sumarekon itu secara teknikal itu kemarin kan abis naik dia turun. Abis turun, jadi ini berpotensi banget membentuk inverted head and shoulder. Jadi dengan target pertama adalah di 615 dan target kedua 655, stop lossnya 570. Jangan all in besok. Nggak tahu marketnya Hmm. gimana. Market sekarang susah dibaca. Apalagi ditahan oleh beberapa saham tertentu aja. Kayak hari ini koreksi, tapi ternyata eh, yang koreksi besar itu misalnya dari grupnya Pak Prayogo, brand itu kan gede market cap-nya. Terus begitu dia Mm-mm. koreksi, marketnya jadi turun. Iya, jangan belanja semua ya. Oh, Jangan di all iya, iya, in. iya. Ini ada yang nanya Ram, aduh, kita lagi nggak bahas tentang media nih, kita lagi bahas khusus properti dulu ya. Ramnya nanti akan kita bahas. Iya. Tapi namun demikian ini ada banyak pertanyaan berkaitan dengan, nah ini satu persatu ya kita bahas. Pewon katanya Ci. Pewon ini kan salah satu yang dapat bottom line-nya bagus itu dari recurring income ya Ci ya. Iya. Apakah dari perumahan juga bagus nih. Apakah akan memberikan dampak yang signifikan ini apa namanya bebas PPN? Eh ya bagus sih. Dia kan juga Mm-mm. nggak cuman recurring income, dia juga ada marketing salesnya juga kemarin udah jual sekitar dapat 1 T. Dia memang banyak banyak juga nih kayak analis yang suka memang target dia 2023 ini 1,6 T. Jadi sampai sekarang udah capai 1. Jadi memang belum mencapai semua targetnya. Istilah targetnya belum bisa achieve semua, tapi so far udah cukup bagus untuk si Pewon ini. Jadi memang banyak analis yang merekomendasi Pewon itu rata-rata rekomendasi buy dan target sekitar 600-an.